semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, apapun yang sudah menjadi ketetapan hati kita, perjanjian kita, kesepakatan kita, baik dengan diri sendiri maupun orang lain saat ini, jreng, sudah menjadi formal, oke, fine, dapat dukungan secara legal ataupun setidaknya diterima oleh banyak orang yang penting gagasan kita, kalau ini bentuknya adalah gagasan, dan ini memungkinkan kita satu langkah lagi menuju kreativitas. Oke, kita lihat di sini 3 kartu dari Nature Spirit ini. Trickster ini penggambarannya kalau yang namanya rubah di dalam banyak gambar itu memang dia mendapatkan kondite yang sangat buruk, which is sebenarnya aslinya hewannya itu sangat lovely ya. Tapi apa boleh buat, memang budaya ini, kita budaya barat emang menunjukkan bahwa ini termasuk binatang yang tidak bisa dipercaya karena dia sebenarnya adalah binatang yang liar. Kita nggak tahu apa yang dia mau dan dia punya kebebasan untuk menentukan sendiri hidupnya, tapi dia juga so cute, lovely, dan terkadang mereka membiarkan manusia menyentuh dia dan memberi makanan, memberi kasih sayang, tetapi dia tidak pernah mau diikat, tidak pernah mau menjadi domestik. Beda dengan puppy atau kucing yang memang bahagia menjadi domestik. Kenapa saya bicara tentang rubah? Tidak tahu juga. Tapi ini sebenarnya cerita tentang kebahagiaan yang lepas, yang kita tidak mengharapkan sesuatu darinya. Jadi kalau trickster kartunya ini sendiri bicara tentang sesuatu itu tidak seperti apa adanya. Jadi kalau kita menyentuh, kebetulan berada di situasi kita ketemu dengan rubah ya, ini memang bukan di wilayahnya kita, tapi kita bisa melihat cerita tentang rubah. Fox ini, mereka sepertinya dekat dengan kita, tetapi dia akan selalu menjaga jarak. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu, tidak pernah ingin melibatkan dirinya terlalu dalam dengan manusia, karena dia tetap wild, tetap tidak terkendali. Nah, kita juga gitu, semua yang ada di sekitar kita, kita ambil energinya Fox. Ya udah, kalau memang kita perlu untuk terlihat dekat, ya lakukan. Kalau misalnya tidak sampai kemana-mana, ya sudah gitu. Nothing to expect. Nggak ada yang kita harapkan secara khusus, biarkan mengalir. Kenapa? Karena yang tampaknya baik, mungkin saja di balik itu tangannya adalah dia pegang chain. Yang tampaknya galak, mungkin barangkali dia hanya belum waktunya aja untuk dikenal baik oleh kita. So, kita nggak pernah tahu masa depan. Itu memang sudah fitrahnya manusia, dan memang itu adalah untuk kebaikan manusia. Tidak tahu masa depan itu adalah anugerah terbesar, if you want to know. Jadi, kalau ditanya saya sebagai peramal, sungguh saya tidak ingin disebut sebagai peramal. Karena apa? Karena memang itu kata yang sangat berat buat saya, dan saya tidak bisa meramal. Saya hanya bisa membaca kartu, apapun yang saya minta dituliskan, tapi saya bukan peramal. Ya, sorry banget kenapa saya jadi curcol, nggak tahu. Tapi medicine bag ini juga sebenarnya hampir sama dengan itu. Dia seperti menyiapkan sesuatu untuk masa depan. Bukannya dia mengantisipasi hal yang buruk, tetapi ya yang namanya dunia, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Makanya ini kotak P3K itu memang harus ada. Medicine bag is exactly like that. Jadi kalau kita mau pergi ke tempat terpencil, kebetulan saya termasuk orang yang beberapa kali harus datang ke tempat terpencil. Di situ banyak penyakit yang nggak ada di Jakarta gitu ya, sehingga saya harus minum profilaksis istilahnya ya, supaya saya tidak terinfeksi satu penyakit. Ya saya lakukan apapun konsekuensinya pada saat ini, tapi itu semua lebih baik untuk saya ke depan. Chance-nya adalah saya bisa terkena, bisa juga tidak, tapi saya tidak mau mengambil resiko tersebut. Begitu juga medicine bag, kita nggak pernah tahu apakah akan ada terjadi kecelakaan di tempat kita berjalan. Di mobil kita selalu siapkan kotak
P3K, karena memang itu penting. Simply like that. Ini sama. Jadi kita nggak tahu gimana ke depannya, kita siapkan semua apa yang bisa kita siapkan sekarang. Yang penting safety first. Dan Spirit Keeper of the West ini adalah tentang transformasi, let go of the old, initiation, illumination, harvest, gather your inner resources. If it doesn't feel right, don't go ahead. Jadi semua adalah tentang antisipasi. Jadi kalau saya lihat di sini 3 kartu ini hanya mengatakan bahwa tidak ada yang pasti ke depan. Apa yang bisa kita siapkan untuk kebaikan, kita siapkan semuanya sebaik mungkin. Dan kita juga perlu menggunakan satu cara pandang di mana semua akan kita nggak pernah tahu transformasi akan ada perubahan atau tidak, ke arah mana kita juga nggak tahu. Apapun yang terjadi, let go dan ikuti. Kalau kita berjalan tanpa ekspektasi apapun di tengah satu hal yang kita nggak bisa antisipasi, maka antisipasinya adalah hal yang tidak bisa diantisipasi, ya, something like that. Current situationnya adalah spiritual strength. Jadi sebenarnya kita punya confusion yang luar biasa, tapi kita bertahan karena kita punya satu keyakinan bahwa setiap beban yang diberikan kepada kita itu selalu ada bayarannya. Jadi nggak pernah kita jadi pekerja tanpa bayaran, ya. Di bumi tempat kita lahir itu selalu semua upaya yang kita lakukan selalu dibayar dalam bentuk apapun, hanya kita nggak selalu tahu ini dari tagihan yang mana saya dibayar gitu ya, karena udah ngumpul di satu energi dan bukan haknya kita untuk membongkar atau mengaudit apapun saldonya yang ada di sana. Kita expecting again, ya, kita expecting victory dan sukses, ya jelas ya, tapi sepertinya masih ada satu tahap lagi di mana kita harus membuat keputusan yang menentukan adalah harus kita sendiri. Jadi ada satu ujian lagi, ujian pengambilan keputusan yang paling tepat buat kita. Advice-nya adalah mencari apa yang membuatmu discontent itu tidak puas, boredom itu bosan. Jadi kalau saya melihat ini adalah apa yang membuatmu merasa tidak bergerak dan punya dorongan untuk bergerak ke arah yang lain. Kenali, advice-nya kenali hal itu. Dan mungkin hasilnya adalah, tapi kan walaupun aku udah tanda petik, ya udah sebenarnya udah katam lah, semua udah bisa saya kerjakan di sini, aku udah tinggal running gitu aja, dan ya somehow sebenarnya aku pengen cari tantangan baru. Tapi kalau aku ninggalin, kayaknya aku juga nggak rela. Ini kan udah saya bangun sejak lama, kenapa saya harus tinggalkan? Jadi sepertinya ini yang mungkin kita alami sekarang. Kita tidak perlu memproses, tidak perlu menjawab, kita tidak perlu mendapatkan jawaban sekarang. Kita hanya perlu memprosesnya sekarang, karena ya ini tadi, hidden influences-nya adalah decision. Dan siapa yang membuat decision? Bukan orang lain yang jelas. Yang membuat decision adalah kita sendiri. Tapi kalau kita kembali lihat di sini bahwa apapun yang kita ingin kreasikan nanti, sebenarnya somehow kita udah punya keleluasaan, atau kita sudah punya hak untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Ya, bulan sekarang masih ada jam 12, masih ada di Aquarius. Sebentar lagi dia akan masuk ke Pisces dan ketemu dengan Jupiter. It says a lot juga ya, bahwa memang akhirnya kita mungkin memang pengambilan keputusannya tidak hanya hari ini, tapi hari ini kita bisa melihat apa sih ke depannya yang mungkin. Tapi pertimbangan itu mungkin sampai 3 hari ke depan kita masih harus memproses hal tersebut, karena dia kan ketemu dengan Jupiter dan Neptunus, dua-duanya pengatur Pisces ya. Dan ini bukan energi yang mudah. Biasanya jawabannya itu kaitannya adalah dengan mana yang terbaik untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi itu it's a big decision. Jadi
I will let it go. Yang jelas pada hari ini, tanggal 1 Juni, bulan akan menerima suntikan energi dari Venus yang masih ada di Gemini. Artinya kita menimbang prioritas mana yang lebih berharga buat kita, buat orang lain, buat siapapun yang buat kita penting lah, buat kita penting. Itu adalah insting kita. Tapi memang karena bulan juga square dengan Lilith, maka sebenarnya kita pusing apa saya mikirin yang itu. Yang penting kan saya. Dan ini adalah privilege saya untuk memutuskan yang terbaik buat saya, dan ini kan semua ada di tangan saya. Nah, jadi antara pilihan yang terbaik semua atau pilihan untuk yang terbaik buat diri sendiri, ini datang pada hari ini, tapi besok mungkin ceritanya berubah. Anyway, biarkan diri kita berproses. Kenapa? Karena pengambilan keputusan itu akan baik kalau kita sudah pernah memikirkan semua alternatif. Jadi kita nggak balik lagi untuk memikirkan alternatif yang belum kita sentuh. Jadi sentuh semua alternatif yang bisa kita ambil sebagai pilihan. Dan saya melihat yang detail, walaupun jauh lebih rumit di sini, tapi saya melihat iot ya antara Saturnus, Chiron, dan Vesta. Ini planet yang paling cepat berjalan adalah Vesta. Saturnus dan Chiron sama-sama lama, sehingga mungkin ini kira-kira dalam waktu 1 minggu ya ke depan, kalau kita lihat sampai hari Sabtu. Jadi 1 minggu ini kayaknya memang kita lebih baik melihat identitas lebih besar yang melingkupi kita. Jadi kalau kita harus mengambil keputusan dan ada pengaruhnya terhadap kelompok yang lebih besar, sekarang adalah waktunya untuk mempertimbangkan apakah kelompok yang lebih besar itu sudah siap atau belum ketika kita mengambil keputusan yang tidak sama persis dengan apa yang mereka inginkan. Confused. Hari ini biarkan kita menimbang-nimbang, exactly ini yang kita lakukan, menimbang-nimbang. Inginnya sih kita bisa segera selesai dari satu periode. The World itu major arcana dan completion dari satu hal yang besar. Jadi memang kita mungkin berpikir untuk mengakhiri satu periode, tapi kita masih bingung. Dan ini juga sarannya adalah mungkin tidak perlu dibahas dengan orang lain terlebih dahulu hari ini, minimal hari ini. Pikirkan dengan mengandalkan diri sendiri tanpa harus bertanya. Kenapa? Karena begitu bertanya ke orang lain, kita akan dipengaruhi. Dan kita akan bingung mana yang diri kita dan mana yang orang lain. Jadi sebelum kita membiarkan orang lain memberi masukan buat kita, which is semua fine aja, tapi menurut saya setuju dengan saran ini adalah karena kita harus yakin dulu dengan apa pilihan kita. Orang lain bisa memberikan pendapat dan kita punya hak untuk merubah keputusan kita, tetapi apapun itu kita tahu bahwa inisialnya, awalnya itu apa sebenarnya yang kita pikirkan. Dan kita lihat memang ini it's a good time, jadi don't worry about anything, just take your time. Take your time intinya, karena decision ini is not going to be easy. Dan kayaknya gambar suratnya ini ingin menunjukkan bahwa dirimu lah yang akan menentukan tanda tangan apa tidak kontrak ini. Kalau tanda tangan ada kreativitas baru, tapi kita tidak harus tanda tangan dan kita tidak harus masuk ke kreativitas yang dimaksudkan di dalam kesepakatan ini. Sebenarnya kesepakatannya kan bukan hal yang baru ya, dan keinginannya bukan hal yang baru. Ini adalah keinginan, tapi memang untuk mewujudkannya ada periode di mana kita merasa ragu-ragu. All you really have is the present moment. All of what you call past and future, all of who you are, all of your reality are fully contained in the present moment. Jadi kalau di sini hanya menguatkan lagi
kayaknya hari ini sebaiknya digunakan semaksimal mungkin untuk masuk ke diri sendiri. Kalau mau mengambil keputusan atau mengambil pertimbangan, ambil dari pengalaman lalu dan apa yang menjadi mimpi kita, keinginan kita itu sebenarnya itu semua satu garis kok, kayak benang. Jadi kalau kita tarik ke kiri ke kanan itu sebenarnya semuanya, ya kan? Kalau benang kita letakkan, kita ubah yang sekarang ke atas ke bawah, semuanya akan bergerak. Termasuk yang masa lalu juga bergerak, karena bagaimana kita memberi makna terhadap pengalaman kita juga terserah kita. Realitinya udah terjadi, yang namanya penggambaran di otak kita adalah bagaimana kita memahami dari sudut pandang kita. Selalu tidak ada realitas atau kenyataan yang 100% adalah benar, ya, karena selalu ada bagian dari mata kita yang tidak mampu menangkap fakta lain di balik apa yang bisa kita lihat. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.